semua. Hari ini saya akan presentasi online tentang review jurnal tugas akhir saya mikroekonomi, pasar tradisional dan perspektif nilai daya tarik wisata, reviewer dan editing by Natalia Srivitristinja, NPM 18010600013. Saya mahasiswi Prodi Pendidikan Ekonomi, Universitas AKBP Nomen Pematang Siantar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, teman-teman, di sini saya dalam membuat presentasi online, saya dibantu dengan video PowerPoint yang sudah saya buat. Yang pertama tuh judul dari jurnal yang saya review, pasar tradisional dalam perspektif nilai daya tarik wisata. Volume dan halaman, volume 15, nomor 1, April 2018, halaman 19 sampai 32. Tahun buku yang saya review yaitu 2018, penulisnya Didin Syarifuddin, publikasi link yang sudah saya buat di slide PowerPoint teman-teman. Nah teman-teman, buat slide berikutnya itu menjelaskan tentang latar belakang. Terdapat hubungan antara daya tarik wisata ke pasar tradisional. Tanggal saya review 10 Juni 2020. Tujuan dari penelitian ini memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pasar tradisional dalam perspektif nilai daya tarik wisata. Subjek penelitian adalah pasar bagi Kota Bandung dan sekitarnya yang memiliki 12 pasar. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, kualitatif, yaitu untuk menggambarkan fenomena yang terjadi pada aktivitas hubungan masyarakat yang bernilai ekonomis dan sosial sebagai nilai daya tarik wisata di Pasar Monju. Pengambilan data melalui wawancara kepada 10 orang informan, analisis data. Nah, slide berikutnya teman-teman. Hasil penelitian ini, Pasar Monju adalah sebuah pasar tradisional sebagai tempat berkumpulnya masyarakat dalam aktivitas jual beli dimaknai sebagai sebuah sistem dan dibangun oleh beberapa subsistem. Bangunan subsisten Pasar Monju adalah pedagang, pembeli, petugas, area tempat berjualan, dan tempat parkir, dan peraturan. Nah, masing-masing subsistem memiliki peran yang saling melengkapi, saling membutuhkan, dan saling diminati. Dijadikan sebagai tempat rekreasi yang bisa memberikan keuntungan, kepuasan dan menjadi solusi terhadap keuntungan yang diperoleh masyarakat, berupa keuntungan yang bernilai ekonomis maupun nilai sosial, yang dipahami sebagai sesuatu yang luhur dan mulia. Pasar Monju tidak hanya untuk melakukan transaksi jual beli yang bernilai ekonomis, namun juga memberikan dampak sosial kepada masyarakat. Hubungan sosial ini yang terbangun di Pasar Monju adalah komunikasi interpersonal antara pedagang serta antara pembeli yang dapat menumbuhkan nilai kekeluargaan. Slide berikutnya, teman-teman, kekuatan dari penelitian. Kekuatan penelitian ini adalah mendapatkan data berdasarkan wawancara terhadap 10 orang informan sehingga memudahkan untuk mendapatkan suatu data terhadap 12 pasar di Bandung. Nah, teman-teman, slide berikutnya itu kelemahan dari penelitian. Yang pertama, kelemahan pada penelitian ini adalah tidak adanya peningkatan kualitas dan berlangsungnya Pasar Monju sebagai pasar tradisional. Tidak adanya simbol-simbol yang bersifat tradisional atau hanya menyangkut nilai-nilai lokal. Tidak memiliki sikap cinta dan perilaku aktivitas di Pasar Monju. Kurang adanya pemahaman masyarakat, khususnya para pengunjung, dari aspek aspek sosial dalam bentuk hubungan yang bernilai sosial pariwisata untuk menjadikan daya tarik wisata. Kurangnya komunikasi promosi misalnya dalam bentuk pemasangan spanduk atau sejenisnya. Nah teman-teman, demikian review jurnal saya tentang pasar tradisional dalam perspektif nilai daya tarik wisata. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf teman-teman.